ini akan membuka presentasi dari kelompok 1. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk presentasi hari ini, dengan pembahasan materi bab 1, yaitu budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern, yang terdiri atas 5 subbab materi. Yang pertama ada pendahuluan, pengantar, yang kedua ada literasi digital bagi manusia modern, yang ketiga penguatan karakter individu dalam digitalisasi, yang keempat memahami kompetensi literasi digital, dan yang kelima manusia karakter Pancasila dan berbineka tunggal ika dalam era digital. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Citra Dewi Ramawati dari Pendidikan Kimia A, akan menjadi moderator sekaligus pemapar untuk presentasi kali ini. Udah terlihat belum? Udah Gi. Bisa next. Di sini saya tidak sendirian bersama 9 orang teman saya. Itu ada Alvin Tanifan Zieter dari Pendidikan Kimia A, ada Anderi Vanessa Fitri dari Pendidikan Kimia A, ada Anida Hattanugraha dari Biologi B, ada saya Cisa Dewi Ramawati dari Pendidikan Kimia A, ada Ejana Putri dari Pendidikan Kimia A, ada Esra Alan Rana Kosima dari Pendidikan Kimia A, ada Farah Zakia Salsabila dari Pendidikan Kimia A, ada Jahra Amara dari Pendidikan Kimia A, ada Novika Dwi Ramadhani dari Biologi B, dan ada Padia Adisti Putri Sadam dari Pendidikan Kimia A. Untuk agenda selanjutnya adalah pemaparan dari kelompok 1 kepada kelompok 1, tempat dan waktu dipersilakan. Iya, baik. Materi yang pertama adalah pendahuluan. Ya, di sini perkembangan manusia akan membuat manusia menjadi semakin banyak belajar dan berinovasi dalam perkembangan dirinya. Kemudian, digitalisasi menjadi pengaruh yang sangat luas karena munculnya internet sebagai bentuk komunikasi massal dan meluasnya penggunaan komputer atau smartphone.
Nah, selanjutnya pada abad 21 ini manusia benar-benar merasakan apa yang disebut dengan keajaiban teknologi informasi atau TI. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, mendorong terjadinya perubahan dalam konsep literasi itu sendiri. Salah satunya adalah literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mencari, mengatur, memahami, mengevaluasi, dan mengemas informasi dengan menggunakan teknologi digital yang melibatkan pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan penguasaan perangkat digital serta proses berpikir kritis terhadap informasi yang ditemukan melalui media digital. Boleh di next. Selanjutnya, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda. Berada di era digital berarti dapat memproses berbagai informasi dan dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengolaborasi, mengomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi yang semakin canggih. Literasi digital memacu individu untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagian bagian dari komunitas. Boleh di next slide. Ya, selanjutnya ini merupakan data rata-rata pengguna internet di Indonesia yang diperoleh pada tahun 2019 dan kemudian dirilis pada tahun 2020. Nah, data ini menunjukkan bahwa kebutuhan komunikasi di dunia digital sudah sangat diperlukan oleh masyarakat di era revolusi industri 4.0, yang mana kita ketahui bahwa pada era revolusi 4.0 ini banyak sekali perkembangan-perkembangan teknologi yang terjadi seperti perkembangan e-commerce, perkembangan IoT atau Internet of Things, kemudian Artificial Intelligence atau AI, dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, berikutnya ada smartphone yang merupakan contoh dari alat digital. Kalau ada pertanyaan, apa yang tidak bisa terpisahkan dari generasi saat ini, maka jawaban yang paling tepat tidak lain dan tidak bukan adalah smartphone. Begitu lekatnya keterikatan masyarakat dengan smartphone tidak lain adalah karena adanya kebutuhan akan internet yang membentuk suatu ketergantungan. Teknologi juga membuat generasi internet mengandalkan media sosial sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. Saat ini, media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat. Fenomena penggunaan smartphone ini cukup menarik untuk dibahas. Setidaknya ada 4 era perkembangan teknologi smartphone atau HP. Yang pertama, smartphone sebagai alat berbicara manusia dengan manusia. Kemudian semakin ke sini kita punya teknologi di mana teknologi bicara dengan manusia. Jadi HP yang berbicara dengan kita. Misalnya aplikasi Google. Lalu selanjutnya berkembang lagi manusia yang berbicara dengan teknologi. Misalnya saat kita membuka kunci HP dengan fitur suara. Dan sekarang tahap terkini adalah teknologi bicara dengan teknologi, seperti ketika kita menyalakan mobil dengan HP. Nah, contoh-contoh tadi merupakan contoh dari perkembangan alat digital yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk atau sisi negatif dari perkembangan dunia digital. Nah, yang pertama itu ada pencurian dan perampokan. Yang kedua, nah dari segi pencurian dan perampokan itu, contohnya ada banyak hacker yang ada di Indonesia ini yang menggunakan perkembangan teknologi untuk mengambil uang dari rekening orang lain yang tidak dia kenal. Lalu yang ketiga ada penipuan. Nah, dari segi penipuan ini contohnya sudah banyak orang yang menipu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui internet dan sudah banyak yang menjadi korban.
Lalu yang keempat, untuk aksi pendukung teroris. Yang kelima, ada materi digital mudah disalin, disebarkan, dan juga mudah dimodifikasi. Lalu yang keenam, ada pelanggaran hak kekayaan atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, hak pelanggaran kekayaan intelektual atau hak ini hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hak dari karya ciptanya gitu. Nah, yang hak ini dibagi menjadi dua, ada hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Nah, hak cipta ini adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang mengatur hak cipta ini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menjelaskan beberapa bentuk ciptaan yang dilindungi terdiri dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Lalu yang kedua ada hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini meliputi hak paten, hak merek, dan juga hak desain industri. Yang ketujuh ada penyebaran virus komputer. Apa sih hubungannya penyebaran virus komputer sama sisi negatif dari perkembangan dunia digital? Nah, virus komputer ini adalah sebuah program yang berukuran relatif kecil dan bersifat sebagai parasit yang mampu hidup dan menggandakan dirinya menyerupai file ataupun folder. Nah, jadi penyebaran virus komputer ini dapat filenya itu tidak dapat terbuka atau semacamnya. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada cara mengantisipasi dampak negatif ke perkembangan dunia digital. Yang pertama ada mengenalkan teknologi informasi sekaligus manfaatnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Lalu yang kedua ada mengenalkan dan mengingatkan masyarakat kemungkinan dampak negatif yang dapat muncul dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga, ada meningkatkan daya nalar dan daya seleksi masyarakat terhadap berbagai informasi yang membanjir atau informasi yang banyak ada di dunia digital. Jadi masyarakatnya itu harus dapat menyeleksi dan informasi yang ada di dunia digital sehingga masyarakatnya harus makin kritis dan juga dewasa dalam menyikapinya. Lalu yang keempat, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet yang bertugas untuk menentukan standar operasi, pengendalian, dan penerapan teknologi informasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada literasi digital bagi manusia modern. Jadi menurut National Leadership on Media Education, literasi digital atau media itu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menyampaikan pesan dalam berbagai bentuk. Pendidikan digital itu merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media. Tujuannya itu melindungi khalayak media dan mempersiapkan khalayak untuk hidup di era digital saat ini yang sangat bergantung pada media massa. Kepuasan terhadap penggunaan internet juga berpengaruh pada budaya digital dalam masyarakat ketika bersosialisasi secara online. Lanjut. Nah, ada dua pandangan berbeda yang berpengaruh dalam pendidikan media atau literasi media. Yang pertama, pandangan pertama itu ada perfeksionis, yang artinya pendidikan media atau literasi media untuk melindungi warga masyarakat dari dampak negatif media massa. Pandangan yang kedua itu preparasionis, yaitu literasi media adalah upaya mempersiapkan warga masyarakat untuk hidup di era digital agar mampu menjadi konsumen media yang berpikir kritis. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Oke, yang C ini ada penguatan karakter individu dalam digitalisasi. Nah, internet ini merupakan menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, apalagi untuk masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia merupakan negara dengan populasi muda di antara negara-negara di dunia. Berdasarkan peringkat yang ada,
rata-rata penduduk di Indonesia berusia 2,9 tahun. Angka ini di bawah rata-rata dunia yang berusia 30,9 tahun. Nah, populasi yang sangat muda tentu memberikan peluang bagi Indonesia sendiri untuk berkembang di dunia teknologi digital, karena mayoritas penggunanya yaitu anak muda atau lebih sering disebut dengan generasi milenial. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan internet dalam benar sesuai dengan kecakapan yang berlandasan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa di next. Kemampuan mencerna informasi yang positif yang masuk dalam diri seseorang dipengaruhi oleh pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini ikut andil untuk memberikan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Lalu pendidikan karakter ini juga tidak diperoleh melalui pendidikan di dalam keluarga dan sekolah saja, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan karakter dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat untuk mencari segala sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mencontohkan budaya dari luar saja, tetapi menggunakan internet untuk mengembangkan budaya nasional. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di zaman sekarang ini, khususnya masyarakat yang modern itu hidupnya itu udah dipengaruhi oleh internet. Mulai dari kesukaan dan minat bakat masyarakat itu udah ada nih di dalam ruang digital, khususnya penggunaan gadget. Dalam penggunaan gadget, kita juga harus sesuai dengan konten yang bermanfaat bagi pengembangan diri, kecerdasan yang positif, dan pengembangan relasi dengan lingkungan. Sekarang juga udah banyak penggunaan internet itu menjadi dampak buruk gitu loh. Jadi dia bisa menyeret anak-anak dalam pergaulan bebas dan juga menyebabkan mereka itu menjadi korban kekerasan dan korban moral. Penggunaan internet juga banyak dipergunakan sebagai alat pergaulan semata. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menyadari dampak dari media sosial tersebut, terutama pada game online. Secara psikologis, dampak kecanduan dari game online ini dapat mengakibatkan depresi, gelisah, tidak fokus, dan kurangnya manajemen waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekarang ini udah bisa nih memanfaatkan teknologi informasi buat melakukan kegiatannya. Karena juga fasilitas dan fitur dari teknologi informasi ini udah memiliki keunggulan dan kemudahan yang dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Apalagi di masa pandemi ini kan, kita pasti butuh banget yang namanya digital komunikasi. Selain itu, teknologi digital ini dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan serta pembelajaran dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada memahami kompetensi literasi digital. Literasi digital merupakan satu dari 6 literasi dasar yang diterapkan terutama dalam kegiatan pembelajaran. 5 hal lainnya antara lain literasi baca tulis, numerisasi, sains, finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Kompetensi literasi digital sendiri merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan literasi digital seseorang. Di masyarakat pada umumnya, literasi digital hanya dipandang sebagai kemampuan untuk mengoperasikan teknologi berupa perangkat digital dan internet. Padahal sesungguhnya, literasi digital sendiri adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi, namun juga menitik beratkan kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan prosesnya dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya mampu mengoperasikan alatnya saja. Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan kemampuan literasi digital, diperlukan kemampuan memahami dan menguasai penggunaan alat-alat teknologi, dan juga informasi yang ditemukan tidak langsung diterima begitu saja, tetapi melalui evaluasi dengan berbagai proses berpikir secara kritis. Boleh di next? Menurut Mutula dan Wamukoya,
tahun 2007, kompetensi literasi digital itu berupa sebuah kemampuan yang dihubungkan dengan tiap level pada rangkaian kesatuan literasi digital levelnya. Levelnya yaitu ada 5, ada kemampuan dasar atau foundational kompetensi, kemampuan utama, basic kompetensi, yang ketiga ada kemampuan menengah, intermediate kompetensi, yang keempat ada kemampuan lanjutan atau advanced kompetensi, yang kelima ada kemampuan teknis atau technical kompetensi. Untuk kemampuan dasar atau foundational kompetensi, berhubungan pada jenis keahlian dalam literasi, seperti kemampuan mempelajari berkomunikasi, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Untuk kemampuan utama atau basic kompetensi, berkaitan dengan pengetahuan tentang komputer dan teknologi, lalu pengetahuan tentang berbagai jenis penggunaan sistem antarmuka berbasis teks atau grafis, dan pengetahuan aplikasi tertentu, seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, dan Outlook. Untuk kemampuan menengah atau intermediate kompetensi, berhubungan dengan pemahaman bagaimana berbagai fitur dalam aplikasi dapat digunakan. Contoh pada aplikasi email, seseorang mampu membuka email yang diterima, dapat menulis email, dapat mengirim pesan, membuka kotak masuk, melanjutkan pesan, menghapus pesan, dan lain-lain. Untuk kemampuan lanjutan atau advanced kompetensi, mengandung kemampuan untuk mengatur informasi dengan menggunakan berbagai aplikasi perangkat lunak dan pengetahuan tentang berbagai alat yang diperlukan untuk mendapatkan akses informasi. Untuk yang kelima, ada kemampuan teknis atau technical kompetensi adalah kemampuan untuk mengatur informasi dengan menggunakan berbagai aplikasi perangkat lunak. Penggunaan pengetahuan ini tentang berbagai alat yang diperlukan untuk mendapatkan akses informasi seperti perpustakaan digital, jurnal online, sumber referensi online. Bisa di next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kan tadi udah ada tentang kemampuan literasi digital. Nah, untuk dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan literasi digital kita, maka diperlukan indikator-indikator berupa kompetensi literasi digital. Nah, apa saja sih indikator kompetensi literasi digital itu? Di sini ada menurut JAPLID, yaitu Jaringan Pegiat Literasi Digital, ada 10 kompetensi, 10 indikator kompetensi literasi digital, yaitu ada mengakses atau akses, yaitu kompetensi dalam mendapatkan informasi dengan mengoperasikan media digital. Lalu ada paham atau memahami, yaitu kompetensi memahami informasi yang sudah diseleksi sebelumnya. Lalu ada seleksi, yaitu menyeleksi kompetisi dalam memilih dan memilah berbagai informasi dari berbagai sumber yang diakses dan dinilai dapat bermanfaat untuk penggunaan media digital. Lalu ada distribusi atau mendistribusikan, yaitu kompetensi dalam membagikan informasi dengan mempertimbangkan siapa yang akan mengakses informasi tersebut. Lalu ada produksi atau memproduksi, yaitu kompetensi dalam menyusun informasi baru yang akurat, jelas, dan memperhatikan etika. Lalu ada analisis atau menganalisis, yaitu kompetensi menganalisis dengan melihat plus minus informasi yang sudah dipahami sebelumnya. Lalu ada verifikasi, yaitu kompetensi melakukan konfirmasi silang dengan informasi sejenis. Lalu ada evaluasi atau mengevaluasi, yaitu kompetensi dalam mempertimbangkan mitigasi resiko sebelum mendistribusikan informasi dengan mempertimbangkan cara dan platform yang digunakan. Lalu ada partisipasi, yaitu kompetensi untuk berperan aktif dalam berbagai informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring lainnya. Lalu yang terakhir ada kolaborasi atau berkolaborasi, yaitu kompetensi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama pemangku kepentingan lainnya. Di next. Lalu yang selanjutnya ada dari Tular Nalar 2020, yaitu ada 8 indikator kompetensi literasi digital, yaitu ada mengakses, yang kedua mengelola informasi, yang ketiga mendesain pesan, yang keempat memproses informasi, yang kelima berbagi pesan, yang keenam membangun ketangguhan diri, yang ketujuh perlindungan data, dan yang ke-8 kolaborasi. Nah, Tular Nalar digagas oleh Mavindo, Maarif Institute, dan Love Frankie. Menurut mereka itu kan tadi ada terdapat 8 kompetensi literasi digital yang digunakan sebagai indikator pengguna media digital dengan penekanan pada berpikir kritis.
Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, indikator kompetensi literasi digital menurut BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2020. Yang pertama ada kelola data informasi, yaitu kemampuan mengakses dan mengevaluasi data dan informasi secara cermat dan bijak. Kedua, ada komunikasi dan kolaborasi, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara etis dengan warganet lainnya. Yang ketiga, ada kreasi konten, yaitu kemampuan menyunting dan memproduksi konten digital untuk tujuan baik. Yang keempat, ada keamanan digital, yaitu kemampuan untuk melindungi privasi dan keamanan diri dari berbagai ancaman digital. Yang kelima, ada partisipasi dan aksi, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan media digital untuk berdaya dan bernilai lebih secara bersama-sama. Selanjutnya, menurut Kominfo, Siber Kreasi dan Deloitte tahun 2020, yang pertama ada digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem operasi digital. Yang kedua ada digital culture, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada digital ethic, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan. Itu ada, tapi dari rumah gua ke kereta tuh sama kayak jarak menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada digital safety, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Next. Menurut Brian, tahun 2015 menjelaskan 10 manfaat literasi digital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menghemat waktu. Kedua, belajar lebih cepat. Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, membuat lebih aman, selalu memperoleh informasi terkini. Yang keenam, selalu terhubung. Yang ketujuh, membuat kompetensi lebih baik. Yang kedelapan, dapat membuat Anda bekerja. Yang kesembilan, membuat lebih bahagia. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu mempengaruhi dunia. Jadi dapat disimpulkan menguasai literasi digital berarti paham bagaimana memanfaatkan informasi dalam kanal digital. Putra tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manusia, karakter Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam era digital. Sebagai bangsa Indonesia diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan yang kuat dalam bersosialisasi di masyarakat, baik secara tatap muka maupun dalam era digital. Yang harus dimiliki manusia dalam bersosialisasi di masyarakat itu yaitu mental yang tangguh dan memiliki prinsip dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sikap Pancasila ditunjukkan dalam berkegiatan kemanusiaan dalam berbagai kegiatan. Salah satu aplikasinya yaitu melalui media sosial, melalui penggunaan nilai Pancasila dalam berkomunikasi antar sesama manusia. Seperti di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai-nilai yang pertama, saling mencintai sesama manusia, yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jika kita memiliki nilai-nilai tersebut, maka saat kita berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi kita dengan orang lain akan berjalan dengan lancar. Kita akan menghargai orang lain dan orang yang kita ajak bicara pun akan menghargai kita balik. Nah, jadi di era digital ini kita sebagai manusia harus meningkatkan kesadaran untuk menjadi manusia yang sosial berbudaya dalam dunia digital, bukan malah sebaliknya menjadi
manusia yang asosial dalam era digital. Next. Hai semua, di video ini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya literasi digital di masa pandemi COVID-19. Sudah hampir 1 tahun, dunia dihantui dengan adanya pandemi COVID-19. Salah satu dampak COVID-19 adalah makin redupnya aktivitas ekonomi, baik secara regional maupun global yang biasa disebut dengan krisis ekonomi. Kebijakan pemerintah melalui pembatasan sosial atau social distancing dan pembatasan fisik atau physical distancing membuat ruang gerak masyarakat semakin sempit, sehingga memunculkan tatanan hidup baru seperti work from home atau WFH bagi para pegawai dan pekerja, dan juga pembelajaran jarak jauh atau e-learning bagi pelajar dan mahasiswa. Dengan perubahan sistem luring menjadi daring, pastinya menimbulkan dampak kurang baik apabila tidak dilakukan dengan bijak. Disinformasi dan misinformasi menjadi hal yang lumrah, di tengah semakin aktifnya masyarakat melakukan pencarian informasi. Dampak dari penggunaan internet yang sering kita jumpai adalah berita palsu atau sering kita sebut dengan hoax. Kasus hoax sangat marak terjadi di dunia maya, yang dapat menyebabkan konflik antar individu bahkan antar kelompok. Solusi dari masalah tersebut adalah meningkatkan literasi digital. Literasi digital menurut UNESCO merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi dan informasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek teknis teknologi. Penggunaan media sosial yang kritis tidak hanya mampu untuk mempertanyakan kebenaran suatu informasi, namun juga akan melakukan aksi nyata memerangi misinformasi. Oleh karena itu, literasi digital perlu diterapkan untuk menciptakan masyarakat dengan pola pikir yang kritis dan kreatif. Kemampuan literasi digital yang kritis menempatkan seseorang sebagai konsumen informasi yang lebih aktif. Misalnya, mampu menilai konten digital apakah terpercaya atau mengandung bias tertentu. Misalnya, seseorang yang membaca informasi dari media sosialnya tidak akan langsung membagikan informasi tersebut sebelum melakukan pengecekan fakta di sumber terpercaya. Orang tersebut cenderung akan khawatir apabila informasi yang dibagikan tersebut tidak benar dan dapat merugikan orang lain. Menurut ICT Watch, kerangka literasi digital dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proteksi, yaitu tentang perlunya kesadaran dan pemahaman terkait dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna internet. Di antaranya, perlindungan data pribadi atau personal data protection, keamanan daring atau online safety and security, serta privasi individu atau individual privacy. Yang kedua adalah hak-hak, yaitu mengenai kebebasan berekspresi yang dilindungi atau freedom of expression. Contohnya adalah kritik sosial melalui hashtag di media sosial, advokasi melalui karya multimedia seperti meme, kartun, video, dan lain sebagainya, hingga mendorong perubahan dengan petisi online. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Dengan adanya internet, diharapkan dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri sendiri, lingkungan, maupun masyarakat luas. Contohnya, citizen journalism, startup, dan entrepreneurship. Nah, sebagai warga negara yang bijak, yuk ikut berpartisipasi dalam menerapkan gerakan literasi digital untuk mengurangi kecenderungan hoax di lingkungan masyarakat.
Sebarkan video ini untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah kejahatan di dunia maya dan mengingatkan agar dapat menggunakan internet dengan bijak. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada operator dan tim pemapar. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan dan ingin diskusikan, bisa open mic-nya atau tulis di kolom chat. Dan di sini kita hanya akan membuka satu kuota, yaitu sebanyak 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, ada Jihan Dwi Amelia. Bisa disebutkan pertanyaannya? Iya, baik, boleh dituliskan. Untuk Aditya Saputra, juga bisa open mic ya, jika ingin bertanya. Oke, baik. Untuk kelompok 1, mungkin gini pertanyaannya. Menurut analisis kalian nih, bagaimana perkembangan atau kondisi media digital beberapa tahun ke depan gitu? Apakah memberikan dampak yang sama terhadap kondisi pada sekarang ini? Gitu. Baik, terima kasih Adit atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, jelas. Oke. Bagaimana untuk Jian, apakah sudah bisa pertanyaannya dituliskan? Jika kelompok 1 ingin menjawab, bisa open mic-nya segera, jika sudah ada jawabannya. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya Adit. Menurut dari kelompok kami, kondisi media digital itu akan maju cepat karena seperti kita tahu kan teknologi juga berkembangnya cepat kan. Nah, di era pandemi ini kan kita lebih banyak dengan media digital, sehingga nantinya itu akan meninggalkan dampak yang positif juga terhadap media digital ke depannya. Misalnya bisa aja muncul aplikasi baru atau website-website baru yang lebih upgrade daripada sebelumnya. Seperti itu, mungkin dari kelompok lainnya bisa menambahkan. Izin menambahkan dari pernyataannya Pak Dia, tadi bahwa akses digital meningkat selama pandemi. Tentunya sejak diberlakukannya pembatasan sosial PSBB ini, banyak sekali platform digital dan infrastruktur yang meningkat di kalangan masyarakat. Contohnya seperti ada Vintage, yang dimana itu diberlakukan oleh imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah. Jadi kebanyakan para pekerja akan melakukan berbagai aktivitas di rumah, seperti menggunakan platform online, contohnya seperti Zoom, atau bahkan sekarang ada pembayaran online seperti Shopee yang bahkan terus berkembang ke depannya. Dan juga ada transportasi online, juga ada pinjaman duit online, dan sebagainya. Dan juga ada penggunaan perpustakaan digital, dari mana udah sering banget kita pakai ya link-linknya. Itu sangat membantu kita dalam mencari jurnal ataupun buku-buku online yang tidak bisa kita dapatkan gitu dalam offline. Dan juga kalau nggak salah bakalan hadir era digital 5.0 yang digadang-gadang sudah bakalan mau diberlakukan ya, dan sinyal 5G tentunya. Terima kasih, bagaimana Adit, sudah terjawab? Baik, cukup terjawab. Terima kasih kelompok 1. Iya, terima kasih Adit.
Untuk pertanyaannya Jihan, tadi di slide 9 disebutkan kepuasan terhadap penggunaan internet juga berpengaruh pada budaya digital dalam masyarakat ketika bersosialisasi secara online. Bisakah memberikan contoh dari kepuasan terhadap penggunaan internet? Untuk kelompok 1, bila ada jawabannya bisa langsung menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Contoh kepuasan terhadap pengguna internet. Di sini ada 5 faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan pengguna internet. Yang pertama yaitu kualitas produk atau jasa. Konsumen atau pelanggan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. Yang kedua adalah kualitas pelayanan. Pelanggan merasa puas apabila mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada faktor emosional, yaitu konsumen yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum terhadap dia bila menggunakan produk bermerek tertentu. Terus ada yang keempat ada harga, yaitu produk yang berkualitas sama tetapi harganya relatif murah akan memberikan nilai lebih tinggi ke pelanggan. Lalu yang kelima ada biaya mendapatkan produk atau jasa. Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Bagaimana Jihan? Sudah jelas jawabannya? Atau masih ada yang kurang? Sudah cukup, terima kasih ya. Baik, ada apa yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk raise hand atau bisa cek di kolom Zoom. Kita tunggu sampai 8.55. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup presentasi kali ini. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi dan kita sudah berada di akhir agenda, di sini saya sebagai moderator dapat menyimpulkan bahwa literasi digital adalah hal yang sangat diperlukan dalam mengikuti era revolusi industri 4.0. Tetapi penggunaan internet yang benar sesuai dengan kecakapan berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di era digital ini, kita sebagai manusia harus meningkatkan kesadaran untuk tetap menjadi manusia sosial dan berbudaya. Terima kasih sekali lagi bagi operator dan tim pemapar, juga teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi. Saya sebagai moderator pamit undur diri, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dan waktu saya kembalikan kepada PJ. Terima kasih.